Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob. Boom, Lautaro Martinez mencetak 2 gol tadi di Copa America. Luar biasa sekali penampilan Lautaro Martinez. 3 kali bermain 4 gol. Wow, dia membalas atas apa yang terjadi di Piala Dunia. Sekarang di Copa America, Lautaro Martinez menjawab dengan gol-golnya guys. Dan juga Italia akhirnya tersingkir dengan sakit. Dan menurut gua sangat layak Swiss memenangkan pertandingan dan sangat layak Italia tersingkir ya. Italia bukan hanya pemain-pemain Inter guys, dan banyak sekali pemain-pemain lainnya. Jadi bukan karena pemain Inter Italia tersingkir. Gimana guys? Silakan komentar melihat performance Lautaro Martinez, bagaimana penampilan Italia yang mengecewakan, dan bagaimana dalihnya si botak Spalletti guys. Ini luar biasa banget ya, Piala Eropa mengejutkan dan Jerman sebagai tuan rumah juga lolos mengandaskan Denmark 2-0, dan ini juga pertandingan yang luar biasa menurut gua ya. Tapi ya Italia sudah tersingkir, Denmark sudah tersingkir. Kita akan lihat bagaimana nanti si Prancis akankah mereka lolos atau kita akan lihat seperti apa guys. Yang jelas Piala Eropa makin kesini makin menarik. Dan juga bagaimana Benji ya, Benjamin Pavard yang belum bermain di Piala Eropa tetapi dia diincar oleh Arab. Dan ternyata mungkin nggak tahu kemarin yang agen-agen Arab pada datang ke Inter ya, mungkin salah satu itu. Tapi yang jelas perwakilan Benji sudah didatangin oleh perwakilan Liga Pro Arab ya guys ya, untuk membeli Benji. Dan Benji menjawab dengan kesetiaannya. Tidak ada klub lain, yang ada hanya Inter ya. Ini tidak banyak cingkunek kayak si Lukaku, Skriniar yang dulu minta gaji gede ya, sekarang dibuang PSG. Lukaku yang juga banyak cingkunek juga dibuang sama Chelsea. Tetapi Benji benar-benar punya kesetiaan terhadap Inter walaupun 1 musim baru ada di Inter guys. Jadi menarik ya bursa transfer kali ini, apalagi juga masih ada Copa America, Kanada juga lolos ya ke babak berikutnya, artinya Buchanan akan lanjut, begitu juga Lautaro Martinez akan lanjut, dan juga Carboni guys. Carboni tadi pagi juga mendapat jam bermain, dan bahkan Lautaro Martinez starter dan sampai akhir tidak diganti. Ini benar-benar membuat kita senang melihat pemain-pemain Inter, dan kita juga senang ya kalau Italia akhirnya tersingkir. Akhirnya pemain-pemain Inter punya waktu beristirahat. Bayangkan ada 5 pemain Inter yang ada di timnas Italia, sekarang sudah pulang membawa kopernya dan untuk siap berlibur dan beristirahat. Ya, itu ada hikmahnya guys. Jadi nggak usah khawatir. Jadi segala sesuatu yang namanya pertandingan pasti ada kalah dan menang. Dan guys ya, kemarin kita Joseph Martinez hari Selasa dia akan tes medis dan lanjut menandatangani kontrak baru dengan Inter ya. Bagaimana dengan remaja Real Betis mendorong pindah ke Inter Milan? Kita berbicara Alex Perez ya. Alex Perez ini kan tim dia Real Betis mendorong dia untuk memperpanjang kontrak. Dia tidak mau, dan dia tidak mau kalau istilahnya kalau Real Betis tidak menjual dia ke Inter, dia akan duduk aja di tribun, akan menonton aja sampai 2025 habis ya. Dan dia akan pindah ke Inter secara gratis. Dan akhirnya ini sudah melunak, kita tinggal tunggu aja guys resminya. Dan Inter tidak perlu banyak duit mengeluarkan, paling 1 juta, 1,5 juta mendapatkan Alex Perez. Dan dia sudah dijanjikan oleh manajemen akan dibawa ke pramusim, dan dijanjikan juga akan bisa bermain di tim utama ya. Tapi kalau dia belum bisa, dia akan tetap bermain di Primavera. Ini bagus banget guys, Alex Perez ya. Dan Leoni seperti gue bilang kemarin ya, sedikit lagi, yang penting saingannya banyak, tapi Leoni kemungkinan besar dia juga akan datang ke Inter. Bayang, Leoni, Alex Perez, dan kita juga punya Bisek ya, pemain-pemain muda yang ada di belakang. Wow, ini memang Inter lagi membangun masa depan dengan pemain-pemain muda. Ini akan membantu Inter untuk kedepannya seperti apa ya. Berita baik lagi bagaimana ya bintang Slovenia umur 11 tahun ya,
Topalovic ya, dia secara resmi ke Inter tapi sudah tanda tangan, tapi ini belum ada pengumuman resmi ya. Inter berupaya memperkuat tim utamanya guys ya. Mereka menjelang musim depan, namun juga mencoba mencari pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bisa dimainkan di Primavera atau juga bisa ditaruh di tim utama guys ya. Menurut Tutto Mercato ya, Topalovic telah menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Sumber tersebut menjelaskan Domazel hanya akan mengumpulkan 1 juta euro dengan penjualannya, tetapi mereka juga punya hak kalau suatu saat Inter menjual, mereka akan mendapatkan biaya penjualan kembali. Namun ketika musim dimulai, pemain Slovenia ini mengembangkan permainannya ya. Inter Milan tuntaskan dan sekarang ya ini adalah salah satu referensi dari si Dzeko, mantan pemain Inter ya. Dan ini Topalovic ini juga bagus guys. Jadi memang pemain-pemain yang didatang Inter ini memang nggak kaleng-kaleng ya. Dan ini bagus sekali ya. Kemarin kita berbicara Rabiot ya. Rabiot juga diincar, terjadi pertarungan antara AC Milan dengan dengan Inter Milan. Ya ada yang pengen ambil aja lah, walaupun gajinya segini-segini. Tapi menurut gua ya kita tidak terlalu butuh. Nah sekarang Inter juga mengincar gelandang Hotspur ya. Ini Hotbird ya. Ini pemain, ini juga bagus nih gelandang bertahannya. Zamannya Mourinho dibeli Hotspur, gua masih ingat ya. Dibeli dari Southampton dan ini bagus ya. Di Denmark, di timnas Denmark dia juga tampil juga baik. Dan sekarang dengan akhirnya sekarang Inter mengincar dia, ini harganya kurang lebih sekitar 15 juta ya. Usia masih 28 tahun dan lagi matang-matangnya guys. Tapi menurut gua ini tidak terlalu urgent. Apalagi ini banyak sekali yang mengincar dia ya, selain Inter ya ini dia. AC Milan juga mengincar, jadi banyak ya. Tapi kalau kita nggak berdapat pun nggak apa-apa guys ya. Karena kita sudah punya banyak gelandang-gelandang hebat ya. Terungkap ya untuk mendatangkan Gudmundsson, ternyata Inter berbicara dengan Genoa ya. Karena kan ini kan lagi ada kasus ya, dituduh pelecehan terhadap perempuan di Islandia. Nah ini kan akan disidang. Nah Inter membuat klausul dengan Genoa kalau dia terbukti dan dia akhirnya bersalah dan dipenjara. Nah ada perjanjian di situ ya. Nah tetapi Inter juga punya kerjaan sekarang ya. Jadi Inter menyebut 10 pemain yang dijual untuk mendanai untuk Gudmundsson ya. Siapa aja yang akan dijual ya, itu ada siapa? Ada Korea, Lucien Agome, Jinho, Andre Radu ya. Terus juga ada Filip Stankovic, Oristanio, Martin Satriano, Sebastian, dan Francisco Pio Esposito ya guys ya. Termasuk juga Arnautovic. Dan ini ada 10 pemain yang akan dijual untuk mendapatkan Gudmundsson. Tapi Gudmundsson sudah oke, tinggal menunggu. Dan kita juga tahu seperti yang jelas Genoa juga kayak akan memberikan Inter untuk meminjam seperti yang dilakukan untuk mendatangkan si Pratesi ya. Pratesi itu benar-benar didatangkan Inter secara pinjaman, tetapi sekarang udah resmi udah dibayar tunai ya guys ya. Itu yang akan terjadi untuk Gudmundsson. Semoga aja ini cepat beres ya. Nah, Carboni bisa bertahan. Klub telah membayar mahal ya. Dengan dia bermain di Copa America bagus ya, dan ini adalah sesuatu yang bagus buat Inter ya. Dan dia akan dibawa ke timnya Inzaghi untuk pramusim. Tetapi kalau dia pergi minimal 40 juta harus datang ke Inter. Baru Inter akan lepas Carboni. Nah ini baik nih ya guys ya. Jadi kalau Arnautovic Korea pergi, masuk Gudmundsson, ada Carboni. Nah ini akan lebih baik ya. Kebayang 5 penyerang kita, Taremi ya. Waduh, keren-keren. Ini dia Josep Martinez sebentar lagi resmi apa yang dibilang pahlawan Swiss ya. Itu adalah si Ngopiman ya, Ngopiman alias si Sommers ya. Dia bilang saya akan tetap menjadi starter ya. Dia tahu si Josep Martinez ini akan menjadi wakil dia dan dia sudah memperingatkan Josep Martinez bahwa dia masih menjadi pilihan utama dan terbukti tadi malam Swiss bisa dia bawa ke perempat final. Luar biasa Sommers, semoga sukses dan gua berharap si Swiss ini masuk final dan juara ya. Karena memang ini bagus banget ya, asuhan Murat Yakin ini bagus banget ya. Menurut gua layak sekali dia benar-benar bisa mengalahkan si namanya Italia. Keren ya, keren banget ya.
Ini dia yang dibilang Murad Yakin ya. Murad Yakin juga diwawancara apakah Itali miskin taktik, bukan ya. Dengan ada 6 perubahan yang dilakukan Spalletti itu menguntungkan kami, kata si Murad Yakin, dan dia juga sudah terbiasa melihat dan menghadapi pertandingan-pertandingan. Jadi Murad Yakin ini bagus ya sebagai pelatih, dan kita berharap semoga aja, kalau gua sih ya, Swiss bisa melaju, dan yang jelas Endoye pasti harganya makin meroket ya, karena dia sudah membawa timnas Swiss ke perempat final. Ini yang dibilang Darmian, penyesalan merajalela. Kami hanya bisa meminta maaf ya. Darmian menggantikan Di Marco yang cedera, tapi yang keluar gue lihat ya, Italia itu sebenarnya cocok dengan bermain 3 back, tetapi ya Mancini ya menggantikan siapa namanya itu pemain boloknya itu kan bagus ya. Nah, tapi ya dengan absennya dia karena akumulasi kartu kuning kalau nggak salah ya guys ya. Nah, ini ternyata benar ya, gol pertama dia juga tidak bisa menutup si Mancini ya, dan tapi secara keseluruhan hanya Donnarumma yang bagus ya penampilannya, kiper Italia, yang lain-lainnya nggak oke. Baik Barella, baik Bastoni, semuanya lah guys. Tapi ya mungkin udah kecapean juga ya. Satu musim bermain lebih dari 50 kali itu bukan sesuatu yang gampang, dan buat Spalletti juga ini pelajaran, jangan hanya bisa mengkritik ya, bagaimana membangun skuad-skuad muda ya, dia mengambil keputusan meninggalkan banyak pemain-pemain utama, pemain-pemain inti Italia yang ditinggal sama dia, jadi ya akhirnya dia bisa tahu hasilnya seperti apa. Tapi ya sudahlah, biasa aja kan. Nah, ini yang dibilang oleh si Massimo Marianella, memuji kualitas kiper Inter ya, Yann Sommer ya. Saya tegaskan, bagi saya ya, Sommer adalah salah satu kiper terkuat di dalam pikiran saya. Lawan pertama bagi Italia adalah dia sangat kuat. Jika dia melakukan pertukaran Sommer Onana dengan persyaratan yang setara tanpa uang, Inter akan tetap mendapatkan keuntungannya. Benar, Inter mendapat keuntungan ya dengan menukar Onana dengan dia, dan terbukti dia mendatangkan Scudetto buat Inter, dan kemungkinan juga bisa memenangkan Piala Eropa bersama Swiss. Spalletti ini yang dia bilang, Inter memenangkan kejuaraan lebih awal, mungkin ada sesuatu yang tidak diterapkan ya. Kemudian saya memastikan melihat bahwa Inzaghi berlatih dengan benar sepanjang waktu, tetapi mungkin secara mental saya tidak begitu menerapkannya. Dia menyalahkan Inzaghi, kenapa udah juara Scudetto dari tangan, pemain-pemain masih dipaksain ya, kata dia. Tapi ya sudahlah, yang namanya kalah ya selalu berkilah, biasalah di mana-mana ya guys. Tapi sudah, biarin aja Spalletti menyesali apa yang terjadi dengan Italia. Tapi ada isu juga bahwa sekarang mencuat nama Simone Inzaghi untuk menjadi pelatih Inzaghi. Wow, jangan sampai terjadi ya guys ya. Gua rasa juga Inzaghi belum siap untuk melatih Italia ya. Kalau menurut gua ya, dia masih di level klub dulu lah ya. Semoga aja perpanjangan kontraknya juga minggu depan selesai, dan kita juga tenang, dan pramusim juga tenang ya. Kita tunggu aja bagaimana perkembangannya guys ya. Ini yang dibilang ada nih, salah satu pertandingan terburuk dalam Italia. Ini sangat kasar banget guys ya. Dia bilang, saya yakin jika kita berbicara tentang kecepatan, saya yakin asumsi tanggung jawab adalah dasar pencarian alasan mengapa kita berjalan lambat ya. Ini benar-benar Adani ini kan sering mengomentari ya, baik Inter, baik Italia, dia komentari. Ini yang dibilang si man of the match tadi pagi, yaitu Lautaro Martinez. Kita happy ya ngelihat dia bagaimana dia bangkit di timnas, dan bagaimana dia melupakan Piala Dunia, kegagalan dia. Walaupun Argentina juara Piala Dunia, tetapi dia tidak bisa mendominasi di sana ya. Musim hebat bersama Inter, dan saya siap melupakan Piala Dunia. Saya senang karena berhasil mencetak gol ketiga di 3 pertandingan, adalah 4 gol ya. Saya baik-baik saja, seperti yang saya katakan. Setelah pertandingan melawan Chili, saya menjalani musim yang hebat bersama Inter, dan saya merasa baik-baik saja. Saya merasa siap untuk melupakan Piala Dunia. Yang penting melakukan hal guna mempersiapkan diri dengan baik untuk Copa America, dan sekarang saya mendemonstrasikan, mari kita terus bekerja. Ya, jadi harapan Argentina ada di punggungnya si Lautaro Martinez, apalagi Messi lagi cedera. Ya, dia orang yang tidak tergantikan. Dia berbicara tentang Messi ya. Semoga Argentina juga bisa melaju dan bisa ketemu dengan Brazil ya. Brazil juga kemarin mengamuk, tetapi
Argentina lolos ke babak berikutnya dengan 3 kemenangan tanpa kekalahan, guys. Ini bagus banget, semoga aja, guys. Dan kita juga berharap semoga pemain-pemain yang membela negaranya ya kayak Belanda bisa melanjutkan terus ya, kayak Dumfries, Steven de Vrij bisa lanjut ke babak perempat final. Kita lihat aja, guys, semoga aja. Yang penting tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.